Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Ego Channel. Kali ini saya akan menginformasikan bahwa nasabah kredit mikro dan nasabah leasing mendapatkan subsidi bunga selama 6 bulan dari pemerintah. Dikutip dari Kontan, tanggal 1 Mei tahun 2020 dan CNBC tanggal 3 Mei tahun 2020. Masyarakat atau nasabah pastinya akan happy, pastinya akan senang bahwa mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ada beberapa kategori yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Yang pertama, nasabah yang plafonnya di bawah 500 juta itu diberikan subsidi bunga selama 6 bulan. 3 bulan pertama, nasabah disubsidi oleh pemerintah sebesar 6%. Setelah 3 bulan berikutnya atau 3 bulan selanjutnya, pemerintah hanya mensubsidi 3%. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk nasabah yang plafonnya 500 juta sampai 10 miliar diberikan subsidi selama 6 bulan. Yang mana 3 bulan pertama diberikan subsidi hanya 3% dan 3 bulan berikutnya itu diberikan subsidi sebesar 2%. Jadi bunganya itu dibayarkan oleh pemerintah. Dan kategori yang ketiga, diberikan penundaan untuk pembayaran cicilan selama 6 bulan. Jadi ada 3 kategori itu. Dan di sini tentunya pihak Menteri Keuangan dan OJK pasti koordinasi. Karena ini akan menyangkut dari budget dari pemerintah itu sendiri. Jadi budgetnya khusus untuk nasabah-nasabah yang mendapatkan kredit di bank atau lembaga keuangan. Masalahnya yang tidak mendapatkan kredit, apakah rela duit masyarakat untuk membantu nasabah-nasabah yang kredit? Bagaimana nasabah yang tidak memiliki kredit? Apakah dapat bantuan juga? Itu di luar dari dana bantuan-bantuan yang lain ya. Tapi itu biar urusan pemerintah aja. Kita fokus ke masalah kredit. Nah, kalau ada pertanyaannya, kapan dimulai diberikan subsidi ini? Kita tunggu aja. Kita tunggu dari pihak pemerintah, pihak OJK. Tentunya pasti mengeluarkan namanya peraturan. Tanpa peraturan tertulis atau hanya sekedar himbauan, saya jamin ini tidak akan berjalan. Masalahnya bank swasta itu modalnya dari siapa? Kan dari swasta. Kalau bank pemerintah modalnya dari pemerintah. Dan kalau pihak swasta, siapa yang mau menanggung risiko? Kalau pemerintah hanya memerintahkan, hanya memberikan instruksi, kalau terjadi risiko kerugian, terjadi risiko bangkrut, yang nanggung risiko siapa? Kan pihak bank juga. Setiap bank, khususnya bank swasta atau lembaga pembiayaan lainnya itu, mereka butuh biaya fixed cost, biaya tetap, gaji pegawai, sewa gedung, pokoknya yang menyangkut biaya-biaya tetap. Siapa yang menanggung itu? Tapi kalau dengan adanya instruksi dari pemerintah dan diberikan subsidi, nah tentu saja mereka mau. Kita ambil contoh sederhana aja. Kemarin aturan POJK nomor 11 tahun 2020, Bapak Presiden Jokowi memberikan instruksi bahwa diberikan stimulus untuk nasabah-nasabah dan diberikan penangguhan selama 1 tahun. Berjalan atau tidak? Berjalan, memang berjalan, tapi tidak semuanya mendapatkan itu. Pasti bank akan memilah-milah. Wewenang kan ada sama bank. Jadi di sini pihak pemerintah harus mensubsidi juga ke pihak bank swasta atau lembaga pembiayaan atau leasing. Kita sambut baik aja. Kita sambut baik apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Tentu saja stimulus ini untuk nasabah-nasabah yang terkena dampak COVID-19 untuk mempertahankan portofolio bisnis. Maka pihak bank atau pihak leasing untuk sekarang ini fokus ke nasabah-nasabah yang existing, yang sudah lama menjadi nasabahnya. Jadi diberikan top up, diberikan penambahan. Nah, di sini untuk mendapatkan subsidi itu, pemerintah tentu saja memberikan syarat-syarat tertentu. Di antaranya nasabah call 1 dan call 2. Yang dikatakan call 1 itu adalah kolektibilitas 1. Dalam arti kata status nasabahnya itu lancar. Tidak ada keterlambatan 1 hari pun. Itu call 1. Untuk call 2 atau kolektibilitas 2, kategori nasabahnya itu dalam perhatian khusus, yaitu menunggak 1 hari hingga 90 hari. Kita belum tahu
Yang dikatakan Call 1 dan Call 2 oleh pemerintah itu yang seperti apa? Apakah Call 1 dan Call 2 semuanya sudah bisa? Pokoknya yang menunggak dari 1 sampai 90 hari nasabahnya itu bisa diberikan atau tidak? Ataukah nasabah Call 2 itu kategorinya hanya beberapa hari keterlambatan, misalnya 5 hari atau 7 hari? Kepastiannya kita tunggu dari pemerintah. Jangan sampai terjadi kesimpang siuran. Karena kalau hanya dikatakan Call 1 dan Call 2 itu akan panjang. Nah, ada syarat lainnya. Nasabah itu harus taat dalam membayar pajak. Nasabahnya itu akan dicek melalui NPWP-nya, apakah taat pajak atau tidak. Kita harapkan dengan adanya juklak dan mekanisme yang jelas dari pemerintah, jadi semua pihak bank pemerintah, baik pihak bank swasta atau lembaga keuangan, semuanya sama. Tujuannya kan jangan sampai terjadi keterpurukan dalam ekonomi bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kita doakan semoga peraturan ini bisa cepat dilaksanakan, cepat keluar. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa video saya ini di subscribe dan dikasih like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.